Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi secara daring dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Sebelum itu, perkenalkan saya, Nabisul Aini, selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Untuk presentasi kali ini akan diawali oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, sudah terdengar, Lisa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NPM 139. Di sini saya sudah bersama dengan 7 rekan saya, yakni yang pertama Riri Novita, yang kedua Desi Kartikasari, yang ketiga Nafisatul Aini, yang keempat Joni Silalahi, yang kelima Muhammad Rafli Wahyu, yang keenam Dinda Adelia, dan yang ketujuh Sirojul Munir. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia. Boleh di next. Pengertian sengketa kewenangan. Sengketa wewenang antar lembaga negara berarti perbedaan pendapat yang meningkat menjadi persengketaan antar lembaga negara. Menurut Jimli Asidik, sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Selanjutnya, berikut adalah beberapa penyebab dapat terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu yang pertama adanya tumpang tindih atau overlapping kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua, yakni adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Dan yang ketiga, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya. Selanjutnya, di next. Berikut adalah sengketa kewenangan lembaga negara yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Mahkamah Konstitusi sejak berdiri sampai dengan tahun 2015, tercatat sudah 29 perkara yang diperiksa terkait dengan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan 28 perkara sudah berhasil diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dari seluruh sengketa kewenangan lembaga negara yang ditangani Mahkamah Konstitusi selama ini, hanya ada 1 perkara yang kemudian dikabulkan. Selebihnya yaitu 2 perkara ditolak, 18 perkara tidak dapat diterima, 7 perkara ditarik kembali oleh pemohon, dan 1 perkara yang tidak berwenang. Dilihat dari alur hukum pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang melatar belakangi Mahkamah Konstitusi sampai pada putusannya, umumnya perkara dinyatakan tidak diterima dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dalam sebuah permohonan. Sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kewenangan konstitusional lembaga negara oleh lembaga negara yang lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, Desi, silakan. Oke, sebelumnya saya minta maaf tidak bisa on cam karena laptop saya tidak mendukung untuk on cam. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kasus yang pertama, yaitu kasus antara DPR dengan Presiden. Adapun kasusnya yaitu Presiden Gus Dur melakukan pemecatan Kapolri tanpa persetujuan DPR yang harusnya dalam prosesnya perlu mendapat persetujuan dari DPR meskipun keadaannya mendesak sekalipun. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di masa itu, DPR dan MPR yang merasa posisi lembaganya terancam kemudian melakukan sidang paripurna terkait penurunan Gus Dur dari jabatannya.
Kemudian hasil putusan final rapat paripurna MPR adalah Gus Dur diberhentikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Next. Adapun bagaimana solusinya? Yakni untuk mengurangi gesekan sengketa antara lembaga negara, maka check and balance diterapkan kepada berbagai lembaga negara karena kedudukannya setara dan tidak ada lagi lembaga tertinggi sehingga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat melaksanakan implementasi dengan baik untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yakni melalui Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Next. Untuk sengketa yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk yang kasus kedua, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemohon yaitu Komisi Penyiaran Indonesia dan Presiden melalui Menteri Komunikasi dan Informatika adalah pihak termohon. Pemohon mendalilkan telah timbul kerugian dan atau kewenangan konstitusional atas keberlakuan Undang-Undang AQ. Hal tersebut timbul karena kewenangan pemohon telah diambil alih dan atau telah setidak-tidaknya telah diganggu atau dihalang-halangi oleh termohon. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah 1. Kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran. 2. Kewenangan pembuatan aturan dalam hal penyiaran. Keduanya memang tidak secara tekstual terdapat dalam Undang-Undang 1945. Namun kedua kewenangan seharusnya dapat diartikan sebagai lahir dari kewenangan negara untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang 1945. Boleh next. Untuk solusinya itu KPI adalah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang bukan oleh undang-undang dasar. Dengan demikian, karena KPI bukanlah lembaga negara memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana ditentukan pasal 61 ayat 1 UMK untuk mengajukan permohonan AQ. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa KPI sebagai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan oleh karenanya pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Oke, baik, terima kasih Bang Joni. Di sini saya akan menjelaskan untuk sengketa yang ketiga, yaitu sengketa kewenangan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam perkara divestasi PT Newmont. Pembelian saham PT Newmont bukan kewenangan pemerintah sebagai bendahara umum negara karena Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara sangat terbatas, yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Uraian mengenai kewenangan presiden dalam sistem presidensial tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan. Mengingat Indonesia memiliki kemiripan sistem dengan sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, yaitu konstitusi adalah hukum yang tertinggi dari negara dan keduanya menganut sistem pemerintahan presidensial. Serta dikenalnya peranata pengujian undang-undang terhadap UUD Judicial Review khusus mengenai inherent power tentunya tidak dapat dipersamakan karena Amerika Serikat adalah negara federal, sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan. Dengan demikian, untuk menetapkan suatu kewenangan lembaga negara,
Mahkamah tidak cukup hanya melihat apa yang tersurat dalam UUD 1945 saja. Hal demikian sesuai dengan makna bahwa Mahkamah juga harus menafsirkan UUD 1945. Next. Lalu bagaimana solusinya? Terkait sengketa konstitusional aquo, Mahkamah harus menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu bahwa pemohon tidak memerlukan persetujuan termohon. Satu lagi, dalam menggunakan anggaran yang telah ditentukan dalam UU APBN untuk pembelian saham investasi PT, NNT, dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, yaitu bahwa pemohon memerlukan persetujuan termohon satu dalam menggunakan keuangan negara yang belum atau tidak ditentukan dalam UU APBN untuk pembelian saham investasi PT, NNT dimaksud, tanpa Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menolak. Untuk sengketa selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adel. Terima kasih. Baik, yang kasus keempat adalah sengketa antara KPK dan Polri berkaitan dengan kewenangan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Sengketa antara KPK dan Polri ini apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian terhadap proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, juga menyebabkan ketidakpastian hukum lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang menangani proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Sengketa antara KPK dan Polri tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, karena pihak yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sedangkan kewenangan KPK diberikan oleh undang-undang. Alternatif lain dari penyelesaian sengketa KPK dan Polri diserahkan kepada Presiden, karena KPK dan Polri masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden. Slide selanjutnya. Solusinya yaitu dalam persepsi publik, pemerintah saat ini bersikap proporsional dalam mengatasi persoalan. Lebih dari separuh responden menilai berbagai langkah Presiden Joko Widodo mencerminkan sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Namun, sepertiga bagian responden lainnya menganggap langkah tidak tegas sehingga kisruh KPK dan Polri menjadi berlarut-larut dan menyandera kedua belah pihak. Saat ini tinggal pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, menunjukkan langkah taktis menuntaskan persoalan kelembagaan KPK dan Polri supaya kasus cicak buaya tidak selalu terulang lagi pada masa mendatang. Sesuai dengan komitmen politiknya, Presiden harus menegakkan hukum yang berkeadilan dan mengembalikan proses pemberantasan korupsi di jalurnya. Selanjutnya, kasus kelima akan dijelaskan oleh Sirojo. Kasus kelima, DPR dengan Mahkamah Agung. Salah seorang hakim MK yaitu Aswanto dicopot dari jabatannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI yang seharusnya tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Sebagai gantinya, DPR justru menunjuk Sekretaris Jenderal Sekjen MK Guntur Hamzah untuk menjadi hakim MK. Penunjukan ini disahkan melalui rapat paripurna DPR pada Kamis 29 September 2022. Hal ini dapat terjadi karena menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto yang menyatakan penggantian Aswanto ini dikarenakan kinerja Aswanto yang mengecewakan. Aswanto sebagai hakim konstitusi usulan DPR RI dinilai kerap menganulir undang-undang produk DPR RI di MK. Yang paling kentara terlihat pada dianulirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aswanto bersama dengan 4 hakim konstitusi lainnya menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Next. Lalu bagaimana solusinya? Karena merasa tidak puas dengan pergantian hakim konstitusi tersebut, Advokat Ziko Leonardo Jagardo mengajukan uji materi pada pasal 23 ayat 1 dan 2, serta pasal 27A ayat 2 UU tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut diregistrasi pada 17 Oktober 2022. Para hakim kemudian memeriksa perkara tersebut. Setelah bersidang selama sebulan, MK lalu memutus perkara itu dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 17 November 2022.
MK ternyata memutus untuk menolak gugatan tersebut. Mereka tidak puas dengan putusan MK tersebut. Ziko lalu melaporkan kasus tersebut ke Metro Jaya pada 1 Februari 2023 atas dugaan pemalsuan dokumen putusan MK. Alasannya dia menemukan adanya perbedaan kalimat antara yang dibacakan hakim dengan salinan putusan yang diunggah di situs MK. Kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) pun mulai memeriksa perkara tersebut pada Senin 27 Februari 2023 dan mulai melakukan pemeriksaan kepada beberapa hakim konstitusi dan juga mantan hakim konstitusi Aswanto. Selain pemeriksaan hakim tersebut, MK juga memeriksa sejumlah pihak lain termasuk pelapor yakni Ziko. Setelah dokumen pendukung tersebut usai, MK akan menggelar rapat permusyawaratan untuk menentukan apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut atau sudah dapat mengambil keputusan. Rencananya MK akan memutus sebelum tanggal 20 Maret 2023, sehingga sampai saat ini kasus ini masih dalam pemeriksaan MK. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Nah, sekarang ini adalah sesi tanya jawab untuk kelompok 2 dan untuk penanya dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Ayo yang mau bertanya silakan raise hand. Oke, baik, ini ada dari Nando. Silakan Nando, pertanyaannya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini ini terkait kasus 1. Sebagaimana yang kalian sebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Gus Dur pada makalah yang kalian tulis itu dan BPD juga menyatakan bahwa Gus Dur ini bersalah karena tindakannya yang memberhentikan dan mengangkat Kapolri dengan jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah benar tindakan yang dilakukan Gus Dur dalam memberhentikan dan mengangkat Kapolri benarlah menyalahi aturan hukum? Kalau boleh tahu, kalian punya menulis makalah ini dasarnya dari mana ya? Karena sebagaimana yang saya tahu, pada masa itu hukum yang mengatur terkait Kapolri itu belum dibuat. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Nando atas pertanyaannya. Untuk kelompok 2 mau ditampung dulu atau langsung menjawab? Mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik, silakan Desi untuk menjawab pertanyaan dari Nando. Izin menjawab, kan pada saat itu kan belum ada undang-undang yang mengatur terkait Kapolri. Sehingga pada saat itu hanya ada pasal 8 ayat 1 UU nomor 28 tahun 1997 yang kemudian dibatasi oleh adanya TAP MPR, TAP 7 MPR tahun 2000 bahwa Kapolri itu dilantik dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR. Yang pada kenyataannya pada saat itu Gus Dur itu melakukan penyelewengan kewenangan dengan memecat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Sehingga MPR meminta pertanggungjawaban atas tindakan Presiden tersebut. Dan akhirnya dilaksanakan sidang yang berakhir dengan pemecatan Gus Dur sebagai Presiden dan diganti oleh Ibu Megawati karena melakukan penyelewengan tersebut. Apakah menjawab pertanyaannya? Wah, terima kasih sekali Mbak Desi. Itu jawaban yang sangat saya nantikan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Nando dan terima kasih Desi untuk jawabannya. Kemudian ada dari Radin yang ingin bertanya. Silakan Radin. Oke, perkenalkan namaku Radin Nuraliza dari IC NPM 110. Saya ingin menanyakan mengenai kasus nomor 5. Apa pandangan dari saudara mengenai pencopotan di Mahkamah Konstitusi oleh DPR, padahal bukan ranah DPR dalam pencopotan hakim. DPR tidak ada kewenangan tentang itu. Terlebih lagi, jika kita melihat rekam jejak kasus ini, banyak yang beranggapan bahwa pencopotan hakim ini karena ketidakpuasan atau bentuk rasa kesal DPR kepada hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Aswanto. Kerap menggulirkan produk undang-undang DPR yang dianggapnya cacat konstitusi. Hal ini melahirkan paradigma baru dalam masyarakat, yakni adanya pesanan politik atau kepentingan politik oleh segelintir kelompok. Lalu dampak apa yang ditimbulkan dari kasus ini?
apakah berpengaruh dalam hal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yakni lembaga negara? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Radin atas pertanyaannya. Dan kelompok 2, silakan langsung menjawab mungkin. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaannya. Mengenai pertanyaan tadi, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan respon dari banyak pihak. Yang dimana bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiq Jimli tersebut mendatangi gedung MK untuk memprotes pencopotan Aswanto pada Sabtu tanggal 1 bulan 10. Jimli mengatakan bahwa pemberhentian hakim dilakukan hanya karena alasan-alasan tertentu seperti meninggal dunia, habis masa jabatan, melanggar hukum atau melanggar kode etik. Menurutnya DPR tak berwenang memberhentikan hakim konstitusi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang MK Pasal 23 ayat 4, pemberhentian hakim itu suaranya bukan dari lembaga yang bersangkutan tapi dari MK. Jadi kalau tidak ada surat dari MK nggak bisa diberhentikan. Berdasarkan hal-hal tersebut, LBH Jakarta mendesak agar Ketua Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk kembali mengangkat Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia mengirimkan surat kepada DPR RI untuk kembali mengangkat Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. DPR RI meminta maaf kepada publik dan menghentikan segala bentuk intervensi dan menjamin independensi Mahkamah Konstitusi. Kasus ini berdampak terhadap kepercayaan masyarakat, terutama hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama DPR, yang dimana dalam kasus ini DPR telah berbuat di luar kewenangan dan ini dapat membuat pola pikir masyarakat merasa DPR ini sudah sewenang-wenang terhadap lembaga yang setara dengannya. Yang dimana hal ini masyarakat dapat berpikir bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR juga merupakan hasil dari kepentingan kelompok-kelompok DPR saja. Apakah pertanyaannya sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan Radin dan jawaban dari Joni. Kita sekarang sudah pukul 9 malam ya, sepertinya dicukupkan saja untuk 2 pertanyaan ini. Baik, dari presentasi kelompok 2 tadi, saya selaku moderator dapat menarik kesimpulan bahwa sengketa adalah perbedaan kepentingan individu atau lembaga pada subjek yang sama yang diwujudkan dalam hubungan di antara mereka. Jika mengacu pada hubungan antara lembaga negara, maka perselisihan tentang pelaksanaan kekuasaan oleh lembaga negara dapat muncul ketika terjadi perselisihan tentang pelaksanaan kekuasaan antara 2 atau lebih lembaga negara. Apabila terjadi sengketa tentang kewenangan lembaga negara, maka diperlukan suatu badan negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia adalah penyelesaian yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dibatasi pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang ideal haruslah berdasarkan hukum. Dalam hal ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia harus diberikan kewenangan yang lebih luas dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Bukan hanya lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang 1945, melainkan lembaga-lembaga negara di luar Undang-Undang 1945. Dengan demikian, tidak ada batasan bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang 1945, maka kekosongan hukum yang terjadi pada penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan lembaga di luar Undang-Undang Negara Republik Indonesia dapat terpenuhi dengan mekanisme penyelesaian secara hukum. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan di presentasi hari ini bisa kita selesaikan ya teman-teman.
Saya selaku moderator Nafisatul Aini mohon undur diri. Mohon maaf untuk kesalahan baik kata maupun sengaja ataupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum